Jokowi yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik kasus ini. Kami bersumpah demi Allah tidak ada orang yang membiayai kami, tidak ada orang yang membackup kami. Kami hanya ingin negara ini damai. Yang bohong semua jadi monyet ya di luar kayak. Kami mau Emang percaya dengan sumpah orang yang hobinya memfitnah? Memfitnah saja bagi mereka jihad fisabilillah, berjuang demi rakyat, padahal memfitnah. Lalu ketika mereka bersumpah atas nama Allah, apakah kita harus percaya? Memfitnah itu dosanya luar biasa. Sulit untuk dimaafkan jika orang yang difitnah tidak memaafkan. Jika dia tidak meminta maaf kepada orang yang sudah dia fitnah. Sekalipun dia meminta maaf, tetapi sanksinya dia harus mengumpulkan semua fitnah-fitnah yang sudah berterbangan, yang sudah masuk ke otak orang. Dia harus mendatangi orang satu persatu yang sudah termakan fitnahnya, lalu menjelaskan bahwa itu adalah fitnah. Barulah dosanya terampuni. Bagaimana cara menghapus dosa fitnah? Jika 12,2% percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini masyarakat Indonesia ketika ditanya antara percaya atau tidak percaya dengan isu ijazah palsu, atau ditanya kepada masyarakat, nih Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu, ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jadi masih lebih banyak yang asli. Apakah yang menyatakan palsu ada? Itu juga ada, tapi angkanya di angka 12,2% saja. Bagaimana nih cara mendatangi rakyat? Apakah cukup bicara di medsos, koar-koar, lalu orang akan percaya omongan dia? Apakah cukup begitu? Sementara algoritma tidak mungkin menyebarkan keterangan dia itu kepada orang yang sudah termakan fitnah dia itu. Makanya hati-hati dalam menyebarkan berita. Kita harus cek dan cross-check apakah berita itu mengandung fitnah atau tidak. Nah, orang ini ketika bersumpah atas nama Allah mengatakan bahwa dia tidak dibayar, saya jadi ragu. Karena apa? Memfitnah saja dia tidak takut. Makanya udahlah jangan ngomong sidang lagi sidang. Memang siapa sih yang takut? Yang takut sidang itu siapa? Sekarang, kalau Dr. Tifa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata memasukkan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Sekarang siapa yang takut? Coba. Dah. Si tipu ini mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi terbukti ijazahnya palsu, maka Pak Jokowi akan dihukum 10 tahun. Kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, tentu laporan beliau terhadap si Tipa ini tidak akan ditindaklanjuti. Bodoh sekali dia. Makanya saya ini meragukan ijazah S2 dia, saya ragu. Jangan-jangan dia nggak lulus kuliah gitu. Karena gobloknya itu kebangetan. Lebih goblok dari orang yang nggak pernah sekolah. Pak Jokowi laporannya diterima dan ditindaklanjuti sehingga membuat dia menjadi tersangka. Artinya, bahwa Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah dan terbukti asli gitu loh. Itu saja dia nggak paham gitu. Persidangan bukan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi membuktikan apakah dia benar-benar sudah melakukan tindakan kejahatan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Benar nggak? Itu yang akan dibuktikan di sidang, bukan membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, karena sudah selesai. Berkas-berkas Pak Jokowi, ijazahnya kek, skripsinya kek, apalah itu, nilai lah, segala macam itu, foto-foto sudah diserahkan dan sudah diperiksa kebenarannya. Dan ternyata benar. Akhirnya mereka dijadikan tersangka. Karena Pak Jokowi benar. Bodoh ini orangnya. Berusaha menjatuhkan Pak Jokowi dengan berbagai macam cara. Soal ijazah ini ternyata sia-sia, gagal mereka. Survei membuktikan bahwa hanya 12,2% rakyat Indonesia yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Tentunya yang 12,2% ini adalah orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Sehingga ketika ada isu tentang ijazah ini, ya mereka pasti percaya dengan isu itu karena kebencian. Artinya apa yang mereka lakukan selama ini dari 2014 sampai 2026 ini gagal total, modiar. Kami nggak butuh maafnya. Ngapain juga dia harus minta maaf kepada rakyat? Karena sudah selama sekian tahun ini ya, selama 2 kali periode presiden, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, meskipun nggak full, itu sudah melakukan tindakan tidak benar dengan ijazahnya yang tidak terbukti. Tidak terbukti apa? Ijazah Pak Jokowi tidak terbukti asli atau tidak terbukti palsu? Yang jelas ngomongnya Roy, Pak Jokowi harus minta maaf sama rakyat karena membohongi rakyat, ijazahnya palsu gitu. Itu kan kata kamu. Kata kamu yang gengsi mengatakan bahwa Pak Jokowi asli lulusan UGM. Kamu ini memang lulusan UGM paling durhaka ini. Kamu, si tipu, Anies Baswedan, Mahfud MD, dan orang-orang yang lulus UGM tapi meragukan kelulusan Pak Jokowi adalah orang-orang durhaka. Kenapa? Kalian mendapatkan ilmu di UGM, tapi kalian tidak percaya apa yang dikatakan oleh lembaga UGM bahwa Pak Jokowi lulus dari UGM, asli ijazahnya. Kan belum dibuktikan di persidangan, sudah dibuktikan di Bareskrim. Kalau di Bareskrim tidak terbukti asli, tentu kamu tidak masuk ke tahap tersangka. Kamu saja sudah dimasukkan ke dalam
kloter tersangka kok. Gimana? Memangnya Bareskrim sembarangan mau menaikkan seseorang itu ke kloter tersangka kalau dia tidak punya bukti-bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli? Nggak mungkin kamu dijadikan tersangka. Bodoh. Kamu ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Bareskrim meng-cross check, benar nggak sih tuduhannya? Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi palsu, ya berarti si Roy bukannya menuduh, bukan ingin menjatuhkan Pak Jokowi, tapi benar-benar Pak Jokowi memalsukan ijazahnya, kan begitu. Tapi karena Pak Jokowi ijazahnya dibuktikan asli, ya dia jadi tersangka. Kok ya Pak Jokowi yang disuruh minta maaf? Tolol bener ini orang. Kamu tuh yang harus minta maaf, sudah mencuri panci. Berapa panci yang kamu sudah curi itu? Parabola kamu curi, kemudian spring bed kamu curi, centong, sendok, garpu kamu curi, kabel-kabel kamu curi. Iya kan? Kamu minta maaf tuh, duit rakyat itu. Kamu makan duit rakyat. Dasar maling panci. Terima kasih. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian yang serius terhadap mantan Menpora Roy Suryo yang belum mengembalikan aset milik negara yang tercatat milik Kemenpora. Roy Suryo diduga membawa ribuan barang selepas menjabat Menpora periode Januari 2013 hingga Oktober 2014. Isu ini mencuat setelah beredarnya surat Kemenpora terkait permintaan pengembalian barang milik negara tertanggal 1 Mei 2018. Dalam surat tersebut, Kemenpora menyatakan BPK tidak bisa menginventarisasi ribuan barang milik negara dari rumah dinas Menpora periode 2013 hingga Oktober 2014. Roy Suryo yang diduga belum dikembalikan. Jumlah unit barang tersebut sebanyak 3.226 unit dengan nilai 8,5 miliar rupiah. Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang meminta Roy Suryo untuk segera mengembalikan barang tersebut agar bisa diinventarisasi dan dikembalikan kepada negara. Jadi lebih daripada ini menjadi berkepanjangan, ya sebenarnya dikembalikan dan kemudian dibuat detail-detailnya mana yang sebenarnya belum didaftar, mana yang sudah didaftar. Barang milik negara itu kan harus ada inventarisasinya. Dari Menpora, jadi Dewa Panci, kenapa Roy Suryo justru dikenang karena panci? Gimana ceritanya sampai viral dan berujung ke pengadilan? Tahun 2014, Roy Suryo ramai jadi sorotan bukan karena prestasi, tapi karena ia diduga menggelapkan aset negara milik Kemenpora sebanyak 3.226 barang yang ia bawa dari rumah dinas Menpora, termasuk di dalamnya panci. Aktivis media sosial seperti Eko Kuntadi dan Mas Dopre langsung memberi julukan Dewa Panci sebagai sindiran. Julukan ini viral karena dianggap lucu tapi menusuk. Bayangkan, panci sampai masuk daftar barang yang harus dikembalikan. Roy Suryo ngotot bahwa barang-barang itu milik pribadi, bukan aset negara. Ia bahkan melaporkan Eko dan Mas Do ke polisi karena pencemaran nama baik. Tapi, alih-alih meredam, kasus ini malah bikin netizen makin kreatif. Meme tentang Roy Suryo Dewa Panci pun bertebaran. Hingga kini, julukan Dewa Panci masih melekat ke Roy Suryo. Gimana pendapatmu soal kasus ini? Ada yang masih ingat detailnya? Komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang tahu cerita unik politik Indonesia.